Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari katanya nih Ustadz Ipung ya, di mana beliau mengatakan bahwa dalam Bible atau dalam Alkitab itu mengizinkan tentang poligami. Apakah benar demikian? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak terlebih dahulu video pernyataan dari Ipung Atria. Kita simak video ini. Poligami di dalam kekristenan. Karena banyak sekali yang menyerang Islam itu dari saudara kita Kristen dan Katolik, termasuk Pak Pendeta Syafii Ibrahim ini selalu mempersoalkan Islam dari segi poligami. Sebenarnya Islam ini ajarannya bukan poligami, bukan. Banyak sekali orang bilang poligami sunnah, tidak. Kalau seandainya poligami itu sunnah, ajakan Nabi, Rasul, maka para sahabat berlomba-lomba untuk poligami. Itu logikanya. Terus kemudian masih banyak sunnah yang harus dilakukan yang lain yang dicontohkan Rasulullah. Puasa Senin Kamis saja berat. Katanya melakukan sunnah poligami. Jadi tolong ini poligami itu banyak sekali yang menyerang dari saudara kita Kristen dan Katolik. Sekarang kita bahas poligami dalam Bible. Sejatinya Bible juga melegalkan poligami. Mari kita simak beberapa kisah di Bible ini. Nabi Ibrahim, itu istrinya dua, Ibu Sarah dan Ibu Hagar. Nabi Yakub, 4 istrinya. Ada Lea, Rachel, Bilha, dan Zilfa. Nabi Moses, istrinya 2. Yang terkenal istrinya yakni Zipora, putri dari Yitro yang rumahnya di Median di Jazirah Arab itu. Sama yang terkenal juga yang kedua itu istrinya orang Kush, orang Ethiopia, kulitnya hitam. Ada di kitab Bilangan pasal 12 ayat 1. Nabi Solomon. Nabi Sulaiman. Okay. Nabi Salomo itu punya 700 istri. 700 istri dan 300 gundik, Ustaz. Ya. Totalnya 1.000. Totalnya 1.000. Pak Ipung, di dalam Bible itu diistilahkan gundik apa selir? Gundik ya. Ya. Oke. Jadi kalau hari ini bertemu dengan istri yang ke-1, 3 tahunan. Untuk bertemu lagi dengan istri 1 tahun belum ketemu lagi dengan istri yang ke-1. Bisa lupa. Ini yang siapa ini? Itu. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Ipung Atria ini tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu di situ ada beberapa tokoh yang disebutkan: Abraham, Yakub, Musa, Salomo, Daud. Di situ melakukan poligami. Dan secara otomatis katanya nih guys bahwa Alkitab melegalkan tentang poligami. Benarkah demikian? Wah, kalau saya memperhatikan perbincangan dengan beberapa orang yang ada di channel YouTube-nya, yaitu kita dapat melihat dan dapat mendengarkan pernyataan dari Ipung Atria ini bahwa di dalam agamanya atau di dalam kitab sucinya, poligami adalah sebagai jalan keluar bagi orang yang ingin melakukannya. Ya, secara otomatis sama aja itu melegalkan di dalam agama Anda. Namun di dalam iman kekristenan, mari kita jauh membahas bagian ini. Benarkah di dalam Alkitab itu melegalkan tentang poligami? Wah, saya rasa ada unsur tidak terima ya kalau dalam agama Anda mengizinkan atau menggunakan istilah poligami itu sebagai jalan keluar, terus Anda mengorek di Alkitab.
dengan beberapa tokoh Alkitab yang sudah Anda sebutkan, itu sebagai suatu contoh bahwa di dalam Alkitab melegalkan poligami. Itu salah besar. Mari kita bahas bagian ini. Kalau kita memperhatikan persoalan seputar poligami, itu adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian setiap orang. Nah, ketertarikan ini tidak sulit sebenarnya untuk dipahami. Pada awal penciptaan, Allah secara implisit menjadikan monogami sebagai pola pernikahan yang ideal di dalam Alkitab. Ia hanya menciptakan seorang perempuan. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Bukan 2 orang perempuan, tetapi hanya 1 perempuan untuk Adam. Dan supaya keduanya itu menjadi satu di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Lalu kalau kita memperhatikan bagian ini, sudah jelas bahwa secara implisit Allah telah menjadikan pernikahan yang ideal itu monogami. Jadi jelas ya guys, sejak awal manusia diciptakan, Allah menciptakan 1 perempuan untuk Adam. Bukan 2, bukan 3, apalagi lebih dari itu. Hanya 1. Dan keduanya menjadi 1. Lalu kalau kita memperhatikan, praktek poligami itu baru dilakukan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-19. Nah, kalau kita memperhatikan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada begitu banyak contoh-contoh yang dilakukan oleh tokoh Alkitab yang bagi saya, dia adalah memiliki peran besar yang tercatat dalam Alkitab. Seperti yang disebutkan oleh Ipung Atria ini. Ada Abraham, ada Yakub, Musa, Salomo, dan Daud. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah salah satu contoh atau beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab tersebut sebagai dasar bahwa Allah melegalkan yang namanya poligami di dalam Alkitab. Nah, mari kita bahas bagian ini bersama-sama dan mari kita kupas secara tuntas supaya kita mengerti dengan benar apa yang dikatakan Alkitab tentang poligami. Yuk kita perhatikan di dalam Kejadian 16, apakah Abraham mengambil Hagar itu dilegalkan oleh Allah. Yuk kita simak di dalam Kejadian 16 ayat 1, 2, dan 3. Ayat yang pertama, adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, garis bawahi kata ini. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat yang ketiga, jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Bukan atas seizin Allah untuk Abraham mengambil Hagar, tetapi oleh karena perkataan Sarai kepada Abraham. Sebelum hal ini terjadi, Allah telah menjanjikan kepada sepasang suami istri ini, yaitu Abraham dan Sarai, tentang janji keturunan. Oleh karena mereka tidak sabar menantikan janji Allah itu, maka Sarai menyuruh Abram untuk menghampiri Hagar dan menghasilkan keturunan dari Hagar. Nah, kalau kita memperhatikan sudah jelas ayat yang kedua berkata, berkatalah Sarai kepada Abram, bukan berkatalah Allah atau bukan berfirmanlah Allah. Jadi jelas ya guys, kalau ini bukan sebagai kekuatan atau bukan sebagai petunjuk bagi orang-orang Kristen untuk melakukan poligami. Sudah jelas bahwa poligami itu adalah dosa di hadapan
Allah. Oleh sebab itu mari kita perhatikan di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-10. Setelah mereka salah untuk mengambil keputusan, yaitu tidak sabar menantikan janji Allah tentang keturunan, maka Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abram. Perhatikan di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-10. Alkitab mencatat, dan firman-Nya, nah ini baru betul ya, dan firman-Nya, firman Allah kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Wah, ini merupakan bagaimana Allah ketika mereka tidak sabar menantikan janji tentang keturunan, maka Allah mengingatkan kembali tentang janji itu. Wah, ini adalah suatu yang luar biasa. Makanya Pak, saran saya ketika kita baca Alkitab, jangan hanya diambil satu ayat untuk menguatkan statement Anda bahwa Alkitab melegalkan tentang poligami. Lalu, mari kita kembali bagaimana Salomo. Ya, saya tidak akan bahas ya semua tokoh Alkitab ini, karena beberapa tokoh Alkitab yang sudah disebutkan, Abraham, Yakub, Musa, Salomo, Daud, itu tentunya sama, bukan maunya Tuhan, tetapi oleh karena maunya mereka sendiri. Yaitu seperti contoh Yakub ingin mendapatkan Rahel, maka dia harus bekerja dan akhirnya dia ditipu oleh Laban, maka Lea yang dikasih. Akhirnya dia terus karena dia menginginkan Rahel, dan kemudian dia terus bekerja, maka diperolehlah Rahel. Bukan karena Allah yang berfirman, tetapi oleh karena Yakub maunya sendiri. Begitu juga dengan Daud tentunya. Untuk mendapatkan Batsheba, dia menghalalkan segala cara, menaruh Uria, yaitu seorang suaminya, untuk di barisan terdepan supaya mati dalam peperangan. Wah, itu adalah kekejian yang luar biasa di hadapan Allah. Lalu mari kita melihat bagaimana dengan Salomo di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Udah jelas ya, Allah tidak berkenan kepada perempuan asing, tapi Salomo masih mencintai hal itu. Nah, mari kita simak di dalam ayat yang pertama ini. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat yang kedua, ini yang perlu kita perhatikan. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, oleh karena cintanya kepada istri-istri asing, bukan karena cintanya kepada Allah. Apakah itu disebut bahwa Alkitab melegalkan poligami? Tentunya tidak ya guys. Maka sangat jelas di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-11. Alkitab mencatat, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Wah, ini perlu diperhatikan ya Pak Ustadz ya. Oke, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepadanya. Ayat yang ke-10, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ingat ya guys, bahwa di dalam kekristenan kita hanya mengenal monogami, bukan poligami. Saya tidak akan membahas tentang ajaran yang tercatat di dalam kitab Anda, karena itu urusan Anda. Tetapi Anda telah melihat bagaimana ajaran di
kitab kekristenan kami dan Anda jadikan sebagai pendukung untuk poligami seperti di ajaran Anda, itu adalah kesalahan yang fatal. Urusi ajaran agama Anda sendiri, dan tugas kami hanya meluruskan apa yang Anda putar balikkan. Oke, jadi jelas ya, melalui bagian ini ingat bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan itu tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sebab Allah mengizinkan pernikahan itu hanya monogami. Ingat kembali baik-baik bahwa di dalam iman kekristenan tidak mengenal yang namanya poligami. Itu hanya ada di ajaran Anda. Kiranya melalui video ini iman kita semakin dikuatkan dan pikiran kita semakin dicerahkan, bahkan kita berpikir waras menghadapi orang-orang yang bengkok seperti Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.